Zona Tani TVRI, keseruan apa lagi yang akan kita temui kali ini? Pandemi COVID-19 membuat banyak inovasi dan kreativitas, seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Durian Bungkuk. Mereka menemukan inspirasi untuk membudidayakan ayam kampung unggul. Dan ternyata mereka berhasil dan sekarang sudah mulai menikmati hasilnya. Bagaimana ceritanya? Tetap ikuti jalan-jalan saya di Zona Tani TVRI. Pemirsa Zona Tani TVRI, selama pandemi COVID-19, banyak warga yang terpaksa kehilangan pekerjaan dan usahanya. Termasuk warga di kawasan Desa Durian Bungkuk, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut. Salah satunya yakni Bapak Ali. Sadar sudah tidak memiliki usaha yang ditekuni akibat pandemi COVID-19, membuat dirinya tidak menyerah. Ali bersama keluarga terus memutar otak bagaimana cara berusaha walaupun hanya di rumah saja. Setelah mencari berbagai informasi, Ali pun mendapatkan ide untuk memelihara ayam kampung unggul yang dikembangkan Balitbang di Bogor. Dengan bermodalkan keberanian, Ali pun memulai untuk membeli bibit ayam kampung unggul ini sebanyak 150 ekor yang terdiri atas bibit ayam betina dan bibit ayam pejantan. Beruntung bagi Ali dan keluarga memiliki lahan yang cukup luas di belakang rumahnya, maka mulailah usaha ayam kampung unggul ini. Menyadari harus memulai dari awal dalam berusaha, bersama keluarga melakukan penghematan dari sisi pakan ayam. Dengan melihat berbagai bahan yang tersedia di Desa Durian Bungkuk, dengan terus melakukan inovasi membuat pakan alternatif untuk ayam kampung unggul ini. Nah pemirsa, bagaimana ya pembuatan pakan alternatif hasil inovasi Pak Ali ini? Yuk kita intip bahan-bahan dan cara pengolahannya. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Oke, ini lagi ngapain ini Pak? Ini mau mencoba meracik untuk pakan ayam kita. Kebetulan ayam kita ayam petelur, jadi memang racikannya memang agak beda sedikit. Oke. Jadi beda itu kenapa Pak? Karena kan biasanya pakan ayam itu ya ada, yang saya tahu ya ada 1 atau 2 macam gitu. Ini kayaknya banyak banget ini di sini. Oh iya. Kebetulan kita gunakan potensi yang ada di daerah kita, yang utamanya adalah jagung, lebih baik komposisinya lebih banyak lah kita. Jagung, dedak juga ada di sekeliling kita. Ini? Iya, ini dedak ya? Ini dedaknya. Ini jagungnya. Nah, ini jagung. Jagung kebetulan di kita ini juga lumayan tanah laut. Terus dedak juga ada, bungkil juga. Kebetulan sawit juga ada di daerah kita. Bungkil sawit juga ada di sini. Kita manfaatkan yang ada, tambah ini pakan jadi yang dari pabrikan. Ini konsentrat. Berarti tetap ada pakan dari pabrikan, kita gunakan. tapi juga dicampur ya dengan apa yang ada di sini. Ini berarti sudah digiling? Sudah kami giling itu. Semuanya alatnya ada di sini ya Pak? Semuanya ada di sini, gilingnya ada. Nah, kalau dedak kita memang ngambil dari sana, dari pabrik kan gitu. Kalau ini juga sudah pabrikan dari sana. Kita ada di tanah laut juga jual yang sudah berupa tepung. Kenapa ini Pak harus membuat ramuan seperti ini? Karena kan harusnya sudah ada yang pabrikan. Ya, itu tadi satu, kita memanfaatkan potensi yang ada. Yang kedua adalah mau bagaimanapun kita juga harus cari harga yang murah. Jadi nah itu dengan dicampur begini lebih murah? Saya yakin lebih murah dengan tidak mengurangi kebutuhan dari nutrisi ayam itu sendiri. Berarti kualitasnya juga bisa dibandingkan dengan pabrikan gitu ya? Siap. Baik, jadi ini bahan-bahannya tadi, kemudian cara bikinnya gimana Pak? Ditimbang dulu mungkin? Iya, nanti kita memang ini setiap ini kita juga ada panduannya, berapa kilo-kilonya, nanti kita komposisinya ada, kita timbang dulu satu-satu. Jadi untuk ayam, untuk ini, untuk jagung kita menggunakan, saat ini kita menggunakan 54% Pak, Bu. Nah gitu. Jadi ini kita timbang keperluan ini untuk ini untuk keperluan ayam 250. Jagung. Iya. Berarti kita timbang jagungnya ini sekitar 3,3. Ini dari berapa kilo nanti bikinnya? Ini jadinya ini Pak, ini Bu jadinya.
Jadi kami kalau memang sehari nanti kita memerlukan 28 kilo, jadi ini untuk 2 hari 56 kilo. 56 kilo. Berarti dari 56 kilo 54%-nya adalah jagung, Jagung, gitu ya. ya. Oke. Ini jagung kita sudah ini, angkat kita baru sini. Setelah itu kita dedak. Dedak padi halus, Dedak padi 15%. halusnya ini. Nah ini cuman itu sedikit aja ini 8,5 tadi. Iya, 8,5 kilo berarti. Terus yang ini konsentrat ini dulu bugil. Bugil kita gunakan 5 kilo. Ya, 5 kilo. Untuk makan 2 hari. Yes. Nah ini juga sama, ini adalah konsentrat yang kita beli dari pabrik. Nah ini kita cuma perlu 13 kilo saja. 13 kilo. Iya. Jadi ini sudah totalnya 56 kilo ya? Iya, 56 kilo. Nanti kita campur aduk di dalam ini. Nah, kebetulan ini juga, ya alhamdulillah ini BPPTP juga sudah membantu kita untuk membuat menggunakan alat ini juga. Oke, nggak bisa dicampur biasa gitu aja, Pak? Bisa, tapi memerlukan waktu karena kita juga pakai fermentasi juga nantinya. Tapi memerlukan waktu, kalau ada yang lebih ringan kita mencari yang lebih ringan. Sudah jadinya Pak ya, dan tadi itu kayaknya kurang dari 5 menit ya udah Insya Allah, ya. prosesnya Udah tadi ternyata sudah menjadi seperti ini. Dan tadi saya lihat ada dimasukkan air, itu air apa Pak? Oh ya, tadi dari awal kita sudah sampaikan itu adalah air fermentasi. Oke. Nah, manfaat dari fermentasi, kenapa kita gunakan fermentasi adalah yang pertama untuk meningkatkan daya cerna ayam tersebut supaya lebih cepat. Yang kedua, memang untuk menambah nilai gizinya juga akan semakin maksimal. Dan yang ketiga, kita memang pola di sini adalah kita kerjakan adalah ramah lingkungan, sehingga tidak menghilangkan rasa bau dari kotoran itu hilang sama sekali. Nanti bisa dilihat kandang kita bagaimana. Baik, jadi nantinya saat ayam-ayam itu mau konsumsi pakan ini, jadinya kotorannya juga tidak terlalu berbau seperti biasanya, begitu iya, ya. Betul. Baik, dan ini difermentasi selama? Biasanya minimal kita 3 hari. Minimal 3 hari, habis itu langsung sudah Langsung kita bisa purkan. diberikan kepada ayam-ayam. Betul. Ya. Baik. Oke, ini kita bawa kemana lagi Pak? Ya, setelah ini kita prosesnya kita akan menyimpan di tempat penyimpanan yang ada. Oke. Dua langsung nggak ya? Dua langsung. Ini salah. Taruh di atas. Aman gini, menggo atau? Iya. Terus ini. Iya, yes. Enggak. Biasa tuh sudah. Iya. Pakan alternatif yang sudah diolah sendiri dari berbagai bahan yang mudah didapat di lingkungan Desa Durian Bungkuk ini pun sudah siap disajikan untuk ayam kampung unggul. Pakan ayam yang dibuat dengan sistem fermentasi ini tidak memiliki bau yang menusuk, sehingga aman untuk lingkungan kandang karena tidak menghasilkan bau yang tidak sedap maupun menimbulkan banyaknya lalat. Sehingga pakan ini aman untuk ayam kampung unggul dan aman bagi lingkungan sekitar kandang pemirsa. Sambil memberi pakan ayam, yuk kita tanya-tanya lagi sama Pak Ali bagaimana
Tata cara yang baik memelihara ayam kampung unggul ini agar hasilnya bisa maksimal dan menguntungkan. Nah, Memang ini sudah adalah- jamnya makan ya Pak? Iya, alhamdulillah ini sudah jamnya makan sudah. sudah jamnya Jamnya makan makan. jadi itu. Jadi ayamnya juga, nah lihatnya tuh, bagus banget itu. Oke, coba Pian kalau mau coba nih. Nah, Ini berapa kali sehari Pak? 3 kali sehari. 3 kali. Jadi pagi, siang, terus ya gitu iya, terus. oke. Nah. Pagi, siang, sama Dan sore nanti, ya. Kayak manusia juga 3 kali Ya. sehari. Nanti siang ini setelah ini kita punya ini juga punya jadwal masalahnya. Setelah ini kita ambil di telurnya kan gitu. Oh, tapi makanannya cuma ini aja ya? Ini berarti ya? aja. Oke, oke. Iya. Oke, ini Pak untuk kandang sendiri ya, Hah? ada standarnya nggak Pak sebenarnya ukurannya berapa untuk berapa ekor ayam misalkan? Oh ya, untuk komunitas ayam ini diperlukan 1 meter kali 1 meter itu cukup dia bisa mampung 10 ekor. Nah, karena ini adalah kandang kita ini adalah ukuran 21 kali 7. Nah, jadi ya dikalikan aja alhamdulillah ini. Kalau ini adalah kapasitas 300. Kalau ini kan ada tulisannya ya, dia. Ya, ada itu masing-masing. Kita kasih itu. Di sini ada 36 Nah. ekor dengan Ukuran 3 kali 3. 3 kali 3. Iya. Dan ini ya, kan saya udah buka masker nih, ternyata nggak bau seperti Alhamdulillah. kandang ayam biasa ya. Itulah yang tadi yang kita sampaikan bahwa hasil dari fermentasi itu. Kami jangankan itu, ini sudah 8 bulan kami tidak pernah ngambil ini kotorannya, Mbak. Oh, Kotorannya saya nggak pernah ngapa-ngapain ini, sudah 8 bulan, Mbak. Oke. Gitu loh. Jadi ini juga cukup membantu dengan fermentasi ini, cukup sangat membantu. Ramah lingkungan bener kan gitu. Iya. sudah berapa lama Pak menggunakan pakan ini? Ini sudah dari awal karena ini pembelajaran dari ya penyuluh-penyuluh kita bahwa menggunakan ini baik PPL mau PPL yang setempat maupun BPTP Kalsel dia menyarankan itu untuk menggunakan pakan fermentasi supaya ramah lingkungan. Berapa tahun? Ini dari posisi pandemi ini. Jadi bulan 1. Belum ada setahun berarti ya? Belum ada setahun, ini masih pemula, masih baru. Dari bulan 1 kemarin ini kita. Oke. Balik. Balik ke sini? Boleh, sini. Oke. Jadi memang untuk ukuran dari kandang pun sudah ada standarnya. Sudah ada ya? standarnya. Dan ini total seluruh ayam ada 300. 300 berarti ada berapa kandang? Seharusnya cuma 10 saja. Ini ada 14 ada 12. Jadi Ada 12. satu yang masih nganggur sebenarnya. Tapi semuanya sama isinya 36 Sama 30. ekor ya? 30 ekor. 30 ekor. Iya. Pemirsa Zona Tani, untuk memberikan kecukupan protein bagi ayam unggul, di belakang kandang ayam ini juga dibuat kolam-kolam kecil untuk mengembangkan tumbuhan air atau yang dikenal dengan nama Amazola. Tumbuhan air ini diyakini memiliki nilai protein untuk ayam kampung unggul yang diberikan secara berkala 2 kali dalam seminggu. Wah, Pak Ali ini ngapain Pak? Oh, Ibu ya lagi bersih-bersih ini lah. Daun apa ini? Daun karet ini lah. Mengganggu pertumbuhan kita ini. Padahal ini bagus kan gitu kita tanam. Ini apa? Ini azola ini. Azola. Iya. Untuk? Ini untuk makan asupan tadi ayam yang kemarin kita kasih makan itu ini tambahannya. Ayam makan ini? Iya, ini ayam dikasih makan ini luar biasa ini. Ini proteinnya tinggi nih. Supaya dia menambah asupan gizinya lebih tercukupi. ini dikasih seperti ini aja atau dicampur ke pakan? Kasih begini aja juga mau, dikasih pakan juga mau.
Nah, biasanya kita kasih begini aja karena ini telur kita kasih ya seminggu 2 kali lah. Ini nanamnya gimana, Pak? Ini nanamnya cukup ini saja. Ini juga langsung dilempar ke ini ke kolam jadi dia. Lama, jadi bisa begini. Tidak lama. Ini pertumbuhannya 30%. Jadi berarti nanti diambil semua langsung nggak ya? Sebagian-sebagian dulu. Sepertiga lah kita ambil. Sepertiga kita ambil. Oke. Nah, cara ngambilnya begini. Kita ambil ininya saja. Airnya kita nggak usah ngambil. Karena airnya udah ada di sana ya. Wah. Saya baru tahu ternyata ayam makan beginian ya. Enggak lah. Ini sudah yang lama punya ini. Dan ini kalau dibiarkan aja nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Maksudnya nggak busuk atau apa? Nah, Nggak. dia paling numpuk saja. Nah, itu sudah tebal juga sudah itu. Numpuk ya. Tebal banget itu. Tapi udah ya nggak apa-apa dibiarin seperti itu. Besok kita gunakan yang lain. Makanya kalau pembesaran bagus nih. Oh, ya kita kasih Pak. Kita kandang. Pemberian tumbuhan air Amazola ini sudah terbukti memberikan nilai tambah gizi pakan ternak ayam unggul yang dikelola di Desa Duruan Bungkuk, Kabupaten Tanah Laut ini. Iya ya. Pelan-pelan mungkin. Ini boleh dibantu. Nah. Oh, senang juga. Wah. Ini. Ayam-ayam yang memang diberikan kandang masing-masing setiap 30 ekor ayam berukuran 3 kali 3 meter persegi. Sedangkan untuk 30 ayam ini terdiri atas 25 ekor ayam betina dan 5 ekor ayam jantan. Salah satu keunggulan ayam kampung unggul ini yakni selalu bertelur sepanjang tahun, mencapai 180 biji per ekornya. Dan kemampuan ayam untuk mengeram telah berkurang hingga 80%, sehingga telur ayam yang diambil tidak mengganggu pengembang biakan ayam. Oke, 8. Hari ini 8 ya. Nggak ada lagi. Biasanya ada nyimpan-nyimpan di bawah. Bisa begitu ya. Nggak ada lagi. 2. Oh, ini tersimpan di dalam nih, nah. 2. Tolong catat 9. Iya, enggak ada 9. Telur-telur yang Oh ya, sudah terkumpul telur kita ini semua tadi. kemudian disimpan terlebih dahulu, minimal selama 3 hari. Ini bertujuan untuk melihat kondisi telur secara fisik yang akan ditempatkan di mesin penetas. Karena dari pengalaman, setelah 3 hari bisa terlihat kondisi telur yang baik untuk bisa dimasukkan ke dalam mesin penetas karena memiliki tanda embrio dalam telurnya. Ini ciri telur yang nanti mau ditetaskan sama yang dijual gimana Pak? Secara kasat mata itu biasanya memang kalau secara kasat mata saja biasanya yang penting bentuknya itu oval, tidak terlalu lonjong, tidak terlalu bulat, itu satu. Gimana itu Pak Nah, ukurannya? kalau lonjong banget itu udahlah tidak usah kita telaskan. Yang panjang tadi ya? Ya, yang bulatnya bulat bener, juga nggak usah juga. Nah, jadi itu secara kasat mata. Kalau mau teliti satu persatu ya biasanya kita dibantu dengan alat begini nih. Nanti di sini ada titik-titiknya, ada remang-remang, bukan titik. Kalau dari awal palingan hanya hitam dan putih saja. Nah, jadi kita pilih yang kira-kira itu tadilah di antaranya itu. Jadi pas udah habis kita ambil langsung disortir secara kasat mata dulu. Iya, kalau kita baru kita masukkan ke situ. Lonjong banget seperti ini lebih baik. Nggak usah. Langsung disisihkan aja untuk ini. Macam bulat begini juga. Ini bulat banget juga ini. Nah, itu secara kasat mata itu. Jadi yang seperti ini disisihkan saja. Disisihkan ya, Pak, saja. Jadi pilih yang bagus-bagus yang kira-kira itulah. Menghemat waktu juga ya untuk Ya. ngeceknya. Mengeceknya. Nah, ini kalau mengecekkan begini biasanya kita nunggu memang kalau 2-3 hari setelah di sini baru kita bisa cek. Kalau dari pertama ini susah. Pertama palingan kita melihat besar kecilnya itu aja. Jadi kita pilah dulu Iya. yang tadi terlalu lonjong. Lonjong terlalu bulat, di sisanya kita diamkan 3 hari, Ya, kemudian sudah. baru kita Baru cek kita sini. cek ke sini. Nah, pemirsa Zona Tani,
Telur-telur yang sudah dipilih untuk ditetaskan ini kemudian diletakkan sesuai dengan posisi awal dengan diberi tanda agar saat melakukan perubahan posisi telur saat dibalik guna pemerataan panas dan kondisi telur tidak mengalami kesulitan. Oh ya, kita masukkan ini. Tolong dibantu nih masukkan ya. Kemiringannya pun juga memang harus sejajar dulu ini. Iya, tidak boleh sembarang. Kita harus kemiringannya harus sama. Iya. Sampai Oke. kemiringannya pun ya. Iya. Nah, ini kita sudah selesai ini semua. Alhamdulillah. Ini kapasitas 464 nih. Ini semuanya berapa? 464 butir. 464, dan ini harus 6, kemudian ada 6 lagi begini. Ya, kita setting sendiri untuk mempermudah membolak-balikkan karena ini kan manual. Jadi supaya rata saja enak, kita balikkan enak kan gitu. Ini berapa hari? Di sini ini untuk proses awal dibiarkan itu selama 5 hari dengan suhu 39 derajat lah. Terus setelah itu kita turunkan 38 dan waktu itu kita bolak-balik selama 17 hari. Itu 3 kali sehari bolak-baliknya. Di bolak-baliknya 3 kali. Iya. Bolak-balik habis Bolak-balik. kemana lagi, Pak? Dia ke kanan kiri. Iya. Dan begitu saja. Nah, Ke kanan, ke kiri, ke kanan, gini, iya. Selama 17 hari. Nunggu penetas nanti 21 hari netas. Apa sih, serentak nggak semuanya, Pak? Ya tidak serentak sih, tapi persentasenya nanti ketahuan. Selama 21 hari, telur-telur ini terus dilakukan pemantauan suhu udara dan kondisinya Kelembapan, iya. agar hasil penetasan telur ayam kampung unggul berhasil dengan baik. Nah, pemirsa Zona Tani, setelah telur-telur ini menetas, bibit ayam kampung unggul ini pun kemudian dikumpulkan dalam satu tempat yang telah disediakan guna menjaga kesehatan ayam kampung agar tetap sehat dan kuat. Pemeliharaan bibit ayam kampung unggul ini selama 2 hari sebelum diserahkan kepada para pembeli bibit yang biasanya datang sendiri ataupun diantar setelah bibit ayam diberikan vaksin terlebih dahulu. Bibit ayam yang dijual ini cukup bernilai karena harga jual bibit ayam kampung unggul ini mencapai Rp9.000 per ekornya. Sejak mulai mengembangkan ayam kampung unggul yang bibitnya berasal dari Balai Penelitian dan Pengembangan Bogor ini Desa Durian Bungkuk menjadi pusat budidaya ayam unggul yang mulai sudah menyuplai bibit ayam kampung unggul untuk berbagai peternakan di sekitar Desa Durian Bungkuk bahkan hingga keluar daerah. Bagaimana pemirsa Zona Tani TVRI? Apakah Anda tertarik untuk mengembangkan budidaya ayam kampung unggul ini? Inilah ayam kampung unggul. Membudidayakan ayam kampung unggul menjadi mata pencaharian bagi masyarakat di Desa Durian Bungkuk ini. Meningkatkan nilai jual dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang jelas, mereka tidak menyerah dengan kondisi pandemi COVID-19. Baik pemirsa, jumpa lagi di Zona Tani berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.